Shalom saudaraku, hari ini kita sampai kepada pelajaran yang ketujuh, yaitu tetap dengan judul Bagaimana Saya Bisa Menjadi Orang Kristen yang Penuh Kuasa, bagian yang kedua. Pada pelajaran yang lalu, pada bagian yang pertama, kita telah mempelajari dua syarat pertama agar kita dapat menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita haruslah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan kita harus memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin suatu saat kita harus mengambil risiko penderitaan, cemooh, atau fitnahan karena kita ingin memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita. Namun kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan karena kita diberi kesempatan mengalami penderitaan karena memuliakan Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang syarat yang ketiga dan keempat. Syarat ketiga, Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang menaati Dia. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Santo Agustinus berkata, Allah bertempat tinggal dalam kehendak Allah yang dilaksanakan oleh manusia. Kita harus menyadari bahwa kuasa yang kita terima dari Allah tidak pernah melampaui ketaatan kita kepada Allah. Apabila kita dengan jujur dapat berkata kepada Allah, segala sesuatu yang kau perintahkan akan saya lakukan, maka Bapa Surgawi akan berkata kepada kita, segala sesuatu yang menjadi milikku adalah milikmu. Pada suatu minggu sore, seorang pendeta berkhotbah tentang Roh Kudus dan pimpinannya. Pada keesokan harinya, hari Senin, ia menegur salah satu guru sekolah minggu yang menghadiri pesta di diskotik. Seperti biasanya, guru sekolah minggu ini memberi alasan. Betul, saya pergi ke diskotik, tetapi saya selalu membawa Roh Kudus bersama saya. Pendeta itu kemudian berkata, sejak kapan Roh Kudus meminta agar engkau memimpin dan mengatur dia? Apakah ada sesuatu dalam hidup ini yang kita tahu tidak suci, kotor, atau tidak pantas? Adakah keduniawian atau kelalaian dalam tingkah laku, atau kegemaran yang mencurigakan, atau akar pahit yang merintangi kita untuk mendapatkan berkat itu? Mungkin kita berkata, bukankah itu suatu hal kecil? Tetapi dosa terkecil yang disengaja sudah cukup untuk menghalangi kita menerima kuasa. Jangan seorang pun di antara kita membiarkan sifat mementingkan diri sendiri, kesombongan, kemarahan, kesalahpahaman, iri hati, cemburu, keinginan untuk mengecam dan menyalahkan orang lain tinggal dalam hati kita, meskipun hanya sekelumit. Sesungguhnya kita tahu bahwa Roh Kudus, Allah, dan dosa manusia tidak dapat hidup bersama dengan rukun. Mungkin mereka berada dalam hati yang sama, namun mereka tidak dapat memerintah bersama-sama di situ karena daging berlawanan dengan roh. Yesus Kristus berkata bahwa aliran-aliran air hidup akan mengalir dari hati kita. Dapat dipastikan aliran itu hanya dapat mengalir dari bejana-bejana yang bersih. Apakah saya saluran yang bersih? Banyak kali Moody telah berkata, Allah tidak mencari bejana-bejana perak dan ia tidak menuntut bejana emas untuk pelayanannya. Tetapi ia harus mempunyai bejana yang bersih. Alangkah indahnya harta yang dapat disimpan oleh Allah dalam bejana-bejana tanah liat sekalipun. Pembersihan hanya dapat dialami oleh orang-orang yang telah berserah sepenuhnya kepada Allah. Marilah kita berseru kepada Allah, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalanmu yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Apabila Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang salah atau meragukan sesuatu dalam diri kita, maka kita harus bersedia untuk segera membuangnya. Hal ini kita lakukan karena kasih kita kepada Kristus, bukan agar kita dapat menerima kuasa Roh Kudus. Kita harus menyatakan kesediaan kita karena ketaatan itu dimulai dari kehendak. Apabila ada kemauan untuk taat, maka perbuatan-perbuatan yang mencerminkan ketaatan pasti akan nampak. Alangkah besarnya sukacita dan kegembiraan yang kita terima setelah kita melakukan penyerahan penuh. Syarat yang selanjutnya, yang keempat, Roh Kudus akan memenuhi kita dengan kuasanya. Apabila kita menempatkan Allah satu-satunya yang terutama dalam hidup kita dan menyerahkan kehendak kita kepadanya.
Marilah kita berpikir tentang tamu kita. Apabila seorang teman baik bertamu dalam rumah kita, ia tahu bahwa kita bersahabat dengannya dan mengasihi dia, tetapi ia juga mengharapkan kita akan bergaul dengannya dan memberi perhatian kepadanya. Ia akan heran sekali apabila ia diabaikan atau jika hanya kadang-kadang saja kita bercakap-cakap dengannya. Kita sangat memperhatikan kesenangan tamu kita. Kita tidak akan melakukan apapun yang tak menyenangkan hatinya. Kita menyediakan apa yang terbaik baginya dan dengan segenap hati menginginkan agar ia merasa betah di rumah kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Roh Kudus adalah tamu istimewa kita? Alangkah anehnya bila ada orang yang berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus, tapi tidak bersimpuh atau berlutut berdoa untuk membayar harganya. Bila kita memperlakukan tamu duniawi kita sedemikian rupa, sudahlah seharusnya kita memperlakukan tamu surgawi kita dengan cara yang sama. Kita selalu ingin bersekutu dan bersahabat dengan dia. Namun tamu istimewa kita ini tidak hanya memberi, tetapi kita juga menerima. Kerap kali kita menceritakan rahasia kita dan memohon nasihatnya. Kita menceritakan kepadanya semua kesukaran dalam rumah tangga dan kesulitan dalam pekerjaan. Ia memecahkan banyak hal yang membuat kita bingung. Nasihatnya seringkali membetulkan keputusan yang terburu-buru dan mencegah jawaban yang bernada kasar dan marah. Lagi pula nasihatnya seringkali menguntungkan kita. Iya, Roh Kudus adalah Parakletos, penolong yang datang mendampingi untuk memberi pertolongan. Ia datang untuk tinggal di dalam hati kita dan untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran, untuk menyatakan Sang Bapa kepada kita. Alangkah hebatnya tamu kita itu. Tiada persoalan yang terlalu sulit bagi dia. Tiada kesulitan yang terlalu besar. Apapun yang menyangkut diri kita dipedulikan dan diperhatikannya. Persekutuan yang sesungguhnya yang seperti itu tidaklah mungkin kecuali ada ketaatan penuh dari pihak kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita meminta dan mengharapkan agar ia dapat sepenuhnya menguasai kehidupan kita. Roh Kudus menuntut kesetiaan mutlak dari kita. Seorang penulis Kristen, John Bunyan, mengemukakan hal ini dengan model cerita. Anda ingat bagaimana Diabolos atau iblis mengusulkan melalui utusannya. Katanya kepada Immanuel atau Yesus, "Tuan, perhatikanlah sikap majikan saya yang merendahkan diri. Ia berkata bahwa ia akan merasa puas jika diberikan sebuah tempat kecil sekalipun di dalam jiwa manusia sebagai tempat tinggalnya. Dan Tuhan boleh menjadi Tuhan di atas seluruh daerah lainnya." Alangkah banyaknya orang yang telah kehilangan berkat dan kuasa berlimpah-limpah karena mereka menyetujui usul ini. Secara tersembunyi di hati sanubari mereka terdapat tempat kecil di mana iblis diizinkan tinggal bertahta. Tetapi Tuhan Yesus menuntut bahwa ia menjadi tamu satu-satunya di dalam hati kita. Bahkan keakuan kita harus minggir dan membiarkan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Jawab Immanuel kepada Diabolos, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan dari semua yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, sehelai rambut pun tidak. Oleh sebab itu aku tidak akan memberikan kepada Diabolos pojok yang terkecil pun di dalam jiwa manusia sebagai tempat tinggalnya. Aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri." Kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang penuh kuasa sebelum kita menyerahkan diri, jiwa, dan tubuh kita seluruhnya kepada Roh Kudus yang mendiami kita. Seorang penginjil mengajukan pertanyaan kepada seorang usahawan. "Berapa lama Anda akan mempekerjakan seseorang apabila Anda tahu ia bekerja separuh waktu untuk Anda dan separuh waktu untuk saingan Anda?" Dengan cepat ia menjawab, "Saya akan mempekerjakan hanya sampai saya tahu hal itu." Dan kemudian dia menunjukkan lembar persetujuan yang harus ditandatangani karyawannya. Bunyinya, "Semua kekuatan dan semua pengaruh saya adalah milikmu atau milik perusahaan. Apabila seseorang bersedia menandatangani kontrak ini, maka kami akan mengizinkan dia memakai nama kami. Kami tidak akan memberikan hak istimewa itu kepadanya jika kami tidak dapat menguasainya." Demikianlah sikap Allah Roh Kudus. Ia sungguh-sungguh ingin membuat perjanjian dengan kita. Namanya boleh kita pergunakan, kuasanya tersedia bagi kita.
kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus tersedia bagi kita jika kita bersedia untuk mempersembahkan, menyerahkan kepadanya segala milik kita, segala keadaan kita, yaitu segala talenta, kuasa, rencana, dan hidup kita. Tetapi apapun yang kita berikan kepadanya tidak akan berharga jika kita tidak menyerahkan yang utama, yaitu kehendak kita kepadanya dalam kesetiaan yang penuh kasih. Banyak orang memberikan pelayanan kepada Allah, pelayanan yang tekun disertai pengorbanan diri sendiri, tetapi mereka tidak menyerahkan diri mereka dan kehendak mereka. Kiranya pelajaran hari ini memberkati kita semua. Amin.